Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi Iskandar, salah satu mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Salemba yang sedang mengambil jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit menceritakan salah satu orang yang bisa disebut sebagai entrepreneur dan juga influencer yang biasa akrab dipanggil kini sebagai namanya Gofar Hilman. Sebelum ingin menceritakan kisah tentang Gofar Hilman, sebenarnya sebelumnya juga saya ingin menceritakan tentang penemu dari dropship.aja.com, yaitu Rico Huang. Tapi kemungkinan Rico Huang sudah ada yang juga membuat video tentang dirinya. Setelah dipikir-pikir kembali juga, Gofar Hilman ini lebih cocok untuk dibilang entrepreneurship yang sangat unik di Indonesia ini. Sebenarnya, sebelum Gofar Hilman mengawali karirnya di dunia penyiaran radio, ia juga sudah membuat salah satu usahanya yang bernama Lawless Jakarta pada tahun 2011 silam. Bersama dengan keempat kawannya yakni Aryan, Semi, Ucup, dan Roni. Semua ini berawal dari kejenuhannya mereka dengan aksesoris motor yang menurut mereka membosankan atau ketinggalan zaman, sehingga akhirnya mereka membangun bisnis yang bernama Lawless Jakarta, yang berupa store berisikan tentang motor, musik, dan tato, yang juga merupakan hobi dari para pemilik Lawless Jakarta. Sebenarnya, sebelum Gofar Hilman mengawali karirnya di dunia penyiaran radio, ia juga sudah membuat salah satu usahanya yang bernama Lawless Jakarta pada tahun 2011 silam. Bersama dengan keempat kawannya yakni Aryan, Semi, Ucup, dan Roni. Semua ini berawal dari kejenuhannya mereka dengan aksesoris motor yang menurut mereka membosankan atau ketinggalan zaman, sehingga akhirnya mereka membangun bisnis yang bernama Lawless Jakarta, yang berupa store berisikan tentang motor, musik, dan tato, yang juga merupakan hobi dari para pemilik Lawless Jakarta. Awalnya, Lawless Jakarta merupakan gabungan dari dua toko yang menjadi satu, yaitu Piston yang menjual dan memodifikasi beberapa motor klasik, dan juga Howling Wolf yang merupakan toko yang menjual beberapa merchandise musik seperti kaos atau album-album musik rock metal, dan juga di Howling Wolf tersedia sebuah studio untuk membuat tato. Untuk membuat usahanya selalu terlihat menarik, Gofar Hilman dan para owner lainnya sering mengeluarkan ide-ide baru sehingga menggelar beberapa event agar eksistensinya Lawless tetap terjaga. Seiring waktu, Lawless Jakarta kini pun telah banyak berkembang, dengan tidak hanya memfokuskan 3 produk utama mereka, yaitu motor, musik, dan juga tato. Mereka kini juga berani mengambil suatu resiko baru, yaitu membuka toko makanan. Toko yang dikenal namanya sebagai Lawless Burger yang didirikan pada tanggal 3 September tahun 2017 silam. Dengan berbekalan keinginan para owner yang ingin mempunyai tempat nongkrong yang enak dengan juga banyak makanan yang mereka sukai, digabungkan dengan juga musik-musik rock metal yang mereka cintai. Hingga kini terus berkembang, banyak juga outlet baru Lawless Burger yang mungkin saya ketahui ada sekitar 3 outlet baru di daerah yang dipusatkan di daerah sekitar Jakarta Selatan. Bahkan setelah saya cek lagi dari Twitter Gofar Hilman akhir-akhir ini, Lawless Jakarta kedepannya juga akan membuka yang namanya Lawless Dog Bar, tongkrongan yang berisikan makanan hot dog, tidak hanya burger kedepannya berarti. Bagi Gofar, untuk dapat selalu kreatif dan juga inovatif, seseorang harus mengetahui dulu apa yang ia punya dan apa yang ia bisa. Setelah mengetahui apa yang menjadi potensi dirinya sendiri, ia harus tetap mengasah potensi tersebut dan terus konsisten pada apa yang ia hasilkan.
Gofar Hilman pun pernah mengatakan, karena konsistensi itulah yang akan membuatkan namanya menjadi eksistensi. Sekian cerita terkait entrepreneurship unik Indonesia yang saya miliki. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berterima kasih kepada Mbak Nikita Puspita karena materi tentang entrepreneurship yang Mbak sering berikan di grup WA, sehingga saya buka juga di YouTube channel Mbak. Itu sedikit memotivasi saya untuk mempelajari dan juga memahami apa itu entrepreneurship. Ya, saya Ahmad Naldi Iskandar mengakhiri cerita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.